Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Puji Lestari dengan NIM 2125200042. Di sini saya akan menjelaskan tentang big project kami yang berjudul program penggajian dosen. Nah, untuk tugasnya yaitu mengenai pencarian biner atau binary search. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sintak-sintaknya yang telah kami buat dari awalnya. Yang pertama, pada baris ke-7 di sini saya telah mendeklarasikan variabelnya mulai dari tipe data string untuk nama, kemudian integer jumlah, golongan, sampai seterusnya. Sampai di sini ada integer untuk gaji pokok dengan panjang array sebanyak 4, dan untuk nilainya telah saya sebutkan di sini, yaitu ada 4 juta, 3.800.000, 3.500.000, dan 4.200.000. Kemudian pada baris ke-13 di sini program akan menampilkan judulnya. Kemudian pada baris ke-15 program akan meminta untuk user menginputkan jumlah dosen atau jumlah dosen yang akan dihitung gajinya. Kemudian pada baris ke-20 di sini ada perulangan dengan for, yaitu untuk perulangan data dosen jika lebih dari satu yang diinputkan. Kemudian pada baris ke-31 di sini ada percabangan untuk menghitung besarnya gaji. Nah, karena di sini ada banyak statement, maka percabangan yang kami pilih yaitu percabangan switch case. Kemudian pada baris ke-15 di sini ada percabangan lagi, yaitu percabangan if else, karena percabangan di sini hanya 2 statement aja, jadi kita menggunakan percabangan if else. Dan percabangan di sini berfungsi untuk menghitung nilai nominal jika ada lembur. Kemudian pada baris ke-72 di sini program akan menampilkan daftar perhitungan nominal gaji sesuai yang telah diinputkan sebelumnya. Dan baris ke-77 sampai baris ke-85 di sini adalah keluaran dari data-data yang sebelumnya telah diinputkan di atas. Lalu pada baris ke-89 di sini ada proses perulangan untuk mengurutkan data gaji pokok dengan menggunakan metode bubble sort. Nah, untuk pengurutan datanya ini adalah deklarasi data gaji pokok yang sebelumnya telah kami deklarasikan, tetapi untuk nilainya itu belum urut, masih acak-acakan. Jadinya pada baris ke-89 inilah akan dilakukan proses pengurutan data. Nah, untuk pengurutan datanya di sini kami menggunakan pengurutan data dari kecil ke besar atau ascending. Nah, kemudian di sini pada baris ke-110 ini adalah untuk proses
binary search atau pencarian biner. Nah, dan untuk syarat utama dari pencarian biner adalah datanya itu harus diurutkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, pada sintak ini terdapat proses pengurutan data yang di sini terjadi pada baris ke-89. Nah, inilah untuk kodenya dan akan saya coba jalankan. Masukkan jumlah dosen, misalnya 1 saja. Dosen ke-1 masukkan nama, misalnya Yuli. Masukkan golongan, misalnya golongan kedua. Masukkan jumlah jam kerja, misalnya 89. Nah, inilah lalu program akan menampilkan program menghitung gaji dosen. Lalu akan menampilkan daftar-daftar yang telah saya inputkan di atas ini. Dan juga akan ditampilkan nominal gaji yang akan diterima. Nah, kemudian di sini ada masukkan nominal gaji pokok yang dicari. Ini adalah keluaran dari proses pencarian biner. Misalnya di sini saya akan mencari nominal gaji yang 4 juta. Nah, lalu di sini ditampilkan besar nominal gaji pokok setelah diurutkan. Di sini ada 3.500.000, 3.800.000, 4 juta, dan 4 juta. Yang terakhir 4.200.000. Nah, di sini adalah proses pengurutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kemudian selanjutnya ditampilkan juga angka 4 juta ditemukan pada indeks kedua. Nah, karena dalam array itu indeks dimulai dari ke 0. Nah, di sini yang 3.500.000 adalah indeks ke 0, 3.800.000 adalah indeks ke 1, 4 juta adalah indeks kedua, dan 4.200.000 adalah indeks ketiga. Berarti ini sudah benar. Lalu saya akan menjelaskan kembali tentang proses iterasi dari program yang pencarian biner. Nah, sebentar. Nah, di sini kan data yang saya cari ini adalah 4 juta. Kemudian pada indeks sebelumnya saya tulis dulu untuk iterasi pertama, terakhir, dan tengah, yaitu untuk sintak di baris ke 110 sampai 112. Yang pertama, iterasi ke-1 yaitu integer pertama nilainya 0, integer terakhir nilainya 4, dan integer tengah nilainya 0. Kemudian dilanjutkan dengan baris ke 113, di mana while ini adalah percabangan pertama, indeks pertama kurang dari indeks terakhir, yaitu untuk nilainya adalah indeks pertama di sini yaitu 0, kemudian indeks terakhirnya adalah 4. Nah, ini kan 0 kurang dari 4. Ini true atau benar. Karena percabangan ini benar, maka akan dilanjutkan dengan operasi biner atau pembagian dibagi dengan 2, dan dilanjutkan ke
sintak baris ke-115, di mana pada baris ke-15 adalah pada baris ke-115 adalah tengah sama dengan indeks pertama ditambah indeks terakhir dibagi 2. Jadi, di sini adalah indeks pertamanya itu 0 ditambah indeks terakhir adalah 4 dibagi 2. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, lalu lanjut baris ke 116 untuk percabangannya. If gaji pokok yang tengah kurang dari yang dicari, yaitu di sini gaji pokok yang tengahnya sekarang sudah berubah menjadi 2. Berarti gaji pokok indeks kedua kurang dari 4 juta. Nah, di sini kan untuk indeks gaji pokok kedua yang setelah diurutkan di sini adalah 4 juta 012. Berarti nilainya adalah 4 juta kurang dari 4 juta. Maka statement ini bernilai false atau salah. Nah, karena percabangan pada baris ke-116 itu salah, maka akan mengeksekusi percabangan selanjutnya, yaitu pada baris ke-120, yang mana untuk statementnya adalah gapok tengah sama dengan cari. Berarti nilainya gapok indeks kedua, yaitu di sini adalah 4 juta. Berarti untuk nilainya adalah 4 juta sama dengan yang saya cari kan 4 juta. Berarti sama dengannya 4 juta juga. Nah, berarti statement ini bernilai true atau salah. Nah, bernilai benar. Nah, karena percabangan ini bernilai benar, maka prosesnya akan berhenti, lalu selanjutnya akan memunculkan baris ke 112, di mana dia akan memunculkan data 4 juta itu ditemukan pada indeks kedua. Nah, lalu itulah untuk penjelasan sintaknya, khususnya untuk bagian yang binary setnya. Lalu saya akan sedikit menyimpulkan bahwa pengertian dari pencarian biner atau binary set adalah pencarian yang dilakukan dengan cara menebak apakah data yang dicari berada di tengah-tengah data. Kemudian dia akan membandingkan data yang dicari dengan data yang ada di tengah. Bila data yang di tengah sama dengan data yang dicari, berarti data akan ditemukan. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.